Shalom, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini diberikan waktu kepada kita untuk merangkum pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-10. Saudaraku dalam Tuhan, dalam pelajaran yang ke-10 yang berjudul Api Neraka. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhanlah kiranya memberikan kami hikmat akal budi untuk menerangi hati dan pikiran kami ketika kami belajar firman Tuhan. Tuhanlah yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pada pelajaran yang ke-10 yang berjudul Api Neraka. Dalam judul ini, judul yang sangat ngeri yang menceritakan tentang api neraka, tetapi setelah kita pelajari, maka rupanya ada pengertian-pengertian kehidupan abadi yang kita akan pelajari bersama. Bagaimana fiksi manusia, narasi manusia dengan kebenaran Alkitab. Baik, di dalam pendahuluan dikatakan di sana ada seorang penyair Italia. Penyair ini memberikan satu fiksi dalam tulisannya. Bagaimana mereka mempercayai yang namanya api penyucian, roh manusia yang dibersihkan, lalu layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, di dalam ayat inti dikatakan, yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Saudaraku, fiksi, narasi manusia, Tuhan sampaikan harus kita uji. Dan pada minggu ini, kita akan coba beberapa poin kita akan pelajari dalam pelajaran kita tentang keabadian, tentang kehidupan surga, dan tentang kematian. Baik, di dalam pelajaran yang berikutnya disampaikan ada ulat-ulat yang abadi. Saudaraku dalam Tuhan, ini pun dalam tafsiran fiksi manusia menyatakan bahwa ini adalah orang-orang yang tidak kuat atau orang-orang yang berdosa yang tidak kuat di hadapan Tuhan. Mereka akan menjadi ulat-ulat dan lain sebagainya. Dan saudaraku dalam Tuhan, ini adalah narasi-narasi yang tentu berbeda dengan pelajaran Alkitab. Saudaraku, ulat-ulat yang abadi di dalam tulisan Alkitab, kalau kita baca di dalam Yesaya 66 ayat 24 dan juga Markus 9 ayat 48. Rupanya kedua kitab ini menjelaskan bahwa ulat-ulat yang abadi ini menuliskan bagaimana umat-umat Tuhan yang setia di dalam Tuhan, mereka akan bergerak menghabisi tanda kutip menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Menghabisi yang dimaksud adalah mereka tanpa jerih lelah, mereka berjuang, mereka mengorbankan kehidupan mereka untuk manusia yang berdosa. Saudaraku dalam Tuhan, maka di pelajaran yang berikutnya tentang api neraka. Saudaraku, kalau kita bicara api neraka, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah akhir dari sebuah kehidupan kita. Bagaimana setelah manusia yang berdosa akan jatuh di neraka dan mereka akan dikatakan di sana akan menjadi hidup abadi dan lain sebagainya. Saudaraku dalam Tuhan, dalam beberapa penafsiran orang-orang atau gereja yang lain menyatakan bahwa api neraka itu adalah
proses yang terjadi dari seekor burung yang terbang lalu membawa bola api dan menjatuhkannya dan membakar orang-orang yang berdosa. Dan kemudian itulah yang mereka sampaikan, api neraka. Saudaraku dalam Tuhan, bagaimana dengan Alkitab mengatakan tentang orang-orang yang masuk di dalam neraka? Saudara bisa baca banyak ayat tentang api neraka. Tetapi yang dimaksud dalam api neraka adalah bagaimana penghukuman kepada orang-orang yang berdosa. Teori-teori manusia atau fiksi manusia akan menggunakan narasi mereka untuk menggambarkan bagaimana itu neraka dan penghukumannya. Tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa teori tentang hukuman abadi bagi orang fasik memiliki maksud yang serius dan berbeda dengan Alkitab. Apa yang Alkitab jelaskan dalam api neraka? Bahwa api neraka adalah satu, dikatakan di sana, suatu keadaan orang berdosa yang tidak disukai atau sesuatu peristiwa yang tidak disukai yang menjadikan mereka akan mati di dalam api neraka itu. Dikatakan di sana, jika orang jahat akan dihukum menurut perbuatan mereka, mengapa umur manusia yang pendek harus dihukum tanpa henti? Artinya adalah seseorang yang berdosa, seseorang yang tidak mengakui Tuhan, maka penghukuman ada kepada mereka. Lalu apa yang dimaksud juga tentang pelajaran berikutnya? Orang-orang kudus di api penyucian. Saudaraku dalam Tuhan, di gereja yang lain, mereka mempunyai keyakinan bahwa orang-orang yang berdosa, yang mati di dalam dosa, atau mereka mati, orang-orang itu, lalu mereka akan membuat satu pemikiran bahwa mereka akan melewati dengan api penyucian. Lalu setelah api penyucian ini, mereka akan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini juga adalah fiksi atau narasi yang manusia kembangkan sehingga seakan-akan bahwa kehidupan kita di zaman sekarang tidak ada hubungannya dengan kehidupan surga. Artinya apa? Kalaupun kita berdosa, kalaupun kita hidup seperti hidup duniawi, ada proses api penyucian yang bisa membawa kita ke surga. Saudaraku, apa yang Alkitab katakan? Alkitab mengatakan bahwa dogma api penyucian itu tidak pernah ada. Itu adalah pemikiran-pemikiran kekafiran yang membawa praktek-praktek pagan. Dan kalau kita tidak seksama atau tidak memahami secara Alkitab, maka mungkin saja banyak orang mempercayai orang-orang yang mati akan melewati api penyucian atau yang sering disebut purgatori. Apa yang Alkitab sampaikan? Bahwa gagasan ini membawa gagasan manusia ini membawa orang akan jauh dari pengetahuan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa seseorang yang mati di dalam Tuhan, bahkan seseorang yang sudah mati, dia tidak tahu apa-apa. Dan hanya Yesus Kristuslah yang menjadi pengantara kita. Yesuslah yang memberikan kehidupan ketika kita nanti bangkit di hari kedatangan Yesus yang kedua. Dan saudaraku dalam Yesus, dalam pelajaran berikutnya tentang sebuah surga dengan jiwa
tanpa tubuh. Saudaraku, ini juga banyak pemikiran-pemikiran gereja-gereja lain tentang api penyucian yang juga akan membawa roh yang baka. Pertanyaannya sekarang, apakah ada kehidupan yang baka? Dan saudaraku dalam Tuhan, pengertian jiwa roh yang baka ini, apakah maksudnya kita mati, lalu di balik kematian kita, jiwa kita akan baka? Saudaraku dalam Tuhan, kalau Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat 18, bagaimana dikatakan di sana bahwa kematian orang atau orang mati akan bangkit. Dan Yesus sendirilah kebangkitan itu sendiri. Dan dikatakan di sana, mereka yang tinggal di dalam Yesus, yang sudah mati, akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, dalam pelajaran 1 minggu ini, ada poin-poin yang kita harus pahami. Bagaimana manusia memberikan teori dan narasinya, dan bagaimana Alkitab memberikan penjelasan. Di dalam hal ini, api neraka yang dimaksud adalah bukanlah api neraka yang secara langsung itu, tapi lebih menjelaskan kepada kita bagaimana kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, akan hidup kembali di dalam kesetiaan mereka, dan Tuhan sendirilah yang membangkitkan mereka. Setelah mereka mati, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti, bahkan tidak ada angan-angan di sana. Tidak ada kehidupan abadi, tidak ada pengajaran roh yang abadi, bahwa semua orang yang mati tidak tahu apa-apa. Saudaraku dalam Tuhan, sebagai kesimpulan dalam pelajaran ini, pandangan Alkitabiah harus menjadi dasar daripada kehidupan kita. Kita harus berani melawan penafsiran-penafsiran dunia. Dan semua ini akan menjadi indah. Semua ini akan menjadi baik kalau kita pun sama-sama mengetahui dan mempelajari firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, dikatakan di dalam pelajaran kita, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 dikatakan di sana bahwa jika hidup yang kekal akan diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus, maka mereka tidak ada di dalam Dia. Tidak ada di dalam Dia, tidak memiliki kehidupan yang kekal. Artinya adalah bahwa orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, mereka tidak akan menerima kehidupan kekal. Biarlah rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini, yang sederhana ini, membawa pikiran kita bahwa banyak fiksi, narasi yang bisa menyesatkan kita. Bacalah firman Tuhan untuk menambah iman kita dan kepercayaan kita. Dan kita akan menutup dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu dan hikmat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah rangkuman pelajaran ini Tuhan akan lengkapi ketika umat-umat Tuhan sudah mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini. Kami mohon Tuhan juga menuntun hati dan pikiran mereka, memberikan Roh Kudus-Mu dan memberikan mereka pengertian oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sempurnalah pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saudaraku dalam Tuhan, bila saudara menyukai acara rangkuman Sekolah Sabat, silahkan saudara like, share, dan juga subscribe. Dan kami berharap biarlah pelajaran-pelajaran berikutnya akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.